Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang teori antrian, model antrian, dan penyelesaian permasalahan pada persoalan transportasi. Anggota kelompok adalah saya, Zulfadi, Ari Maulana, Khairil Anwar, Ulfayana, Rosdiana. Yang pertama adalah teori antrian dan model antrian. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Definisi dan unsur-unsur dasar model antrian. Definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Ini adalah contoh gambar dari sistem antrian. Ada sumber pemanggilan pelanggan, kemudian menuju ke antrian, setelahnya menuju ke pelayanan, dan selesai pelayanan selesai. Ini gambar pertama. Kemudian unsur-unsur dasar model antrian ada 7. Yang pertama adalah pola kedatangan. Pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok. Yang kedua adalah pola kepergian. Pola kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh warga pelayanan, yaitu waktu yang diberikan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Yang ketiga adalah rancangan sarana pelayanan, yaitu berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Pelayanan rancangan sarana ini terdiri dari empat macam, yaitu yang pertama adalah satu saluran tahap atau single channel single phase. Yang ini adalah contoh gambar dari satu saluran satu tahap. Yang pertama, pelanggan masuk, kemudian menuju ke antrian, kemudian menuju ke pelayanan jenis pertama, kemudian pelanggan keluar. Yang kedua adalah banyak saluran satu tahap atau multi channel single phase, yaitu artinya sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Inilah contoh gambarnya. Yang pertama adalah pelayan masuk, kemudian menuju antrian, kemudian menuju kedua arah pelayanan jenis 1 dan nomor 2, kemudian menuju ke arah pelayanan jenis 1 dan nomor 2, kemudian pelanggan keluar. Yang ketiga adalah satu saluran banyak tahap atau single channel multi phase, yang artinya sarana pelayanan memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut dengan desain pelayanan seri atau tandem. Inilah contoh gambar yang keempat. Yang pertama adalah pelanggan masuk, kemudian menuju ke antrian, kemudian menuju ke pelayanan jenis pertama, kemudian menuju ke pelayanan jenis kedua, kemudian pelanggan selesai atau keluar. Yang keempat adalah banyak saluran banyak tahap atau multi channel multi phase, yang artinya sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Ini adalah contoh gambar yang kelima. Pelanggan masuk menuju ke antrian, kemudian pelayanan menuju kedua arah pelayanan jenis nomor 1 atau pelayanan jenis 1 nomor 2, kemudian yang pelayanan jenis 1 dan nomor 2 ini bisa menuju ke pelayanan jenis 2 nomor 1 atau menuju ke pelayanan jenis 2 nomor 2. Begitu juga sebaliknya, dari pelayanan jenis 1 nomor 2 menuju ke pelayanan jenis 2 nomor 1 atau menuju pelayanan jenis 2 nomor 2, kemudian
pelayanan keluar. Yang keempat, disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Yang ini terdiri dari 3 macam, yaitu first come first served atau disingkat FCFS, yang artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian lebih kecil. Yang kedua adalah last come first served atau disingkat dengan LCFS, yang artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Yang ketiga adalah service random order atau disingkat dengan SIRO, artinya pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan memilih secara asal. Yang kelima, kapasitas sistem. Kapasitas sistem ini adalah jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Yang keenam, ukuran sumber pembangkitan. Ukuran sumber pembangkitan yaitu banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ukuran sumber pembangkitan dapat terbatas maupun tak terbatas. Yang ketujuh, perilaku manusia. Merupakan perilaku yang memengaruhi suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem sebagai pelayan atau pelanggan. Kemudian ini contoh dari antrian. Yang pertama adalah pelanggan menunggu pelayan kasir. Contoh yang kedua, mahasiswa menuju konsultasi dengan pembimbing. Contoh yang ketiga, penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Contoh keempat, pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Contoh yang keempat, pengendara kendaraan menuju pengisian bahan bakar. Contoh yang kelima, beberapa produk atau komponen muncul untuk diselesaikan. Untuk contoh sistem antrian ada 9 seperti yang terbuat di tabel tersebut. Yang pertama, garis sistem ada lapangan terbang. Garis tunggu atau antriannya yaitu pesawat menuju landasan, fasilitasnya landas pacu. Yang contoh antrian bank, garis tunggu atau antrian nasabah orang, fasilitas kasir. Contoh yang ketiga, pencucian mobil. Untuk sistemnya garis tunggu atau antrian mobil, fasilitasnya tempat pencucian mobil. Yang keempat, sistemnya bongkar muat barang. Garis tunggu atau antriannya kapal dan truk, fasilitas bongkar muat. Begitu juga dengan contoh berikutnya, bisa dilihat seperti tampilan di layar ini. Kemudian kita masuk ke permasalahan transportasi di perkotaan. Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas transportasi serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah di beberapa kota atau wilayah tertentu di Indonesia. Persoalan transportasi ada 3. Yang pertama adalah pertambahan penduduk kota-kota besar yang sangat pesat, yaitu berkisar antara 3% sampai dengan 5% per tahunnya. Yang kedua, tingginya jumlah pengguna kendaraan pribadi, mobil dan motor, atau pertumbuhan kendaraan roda 2 sekitar 8 sampai 12% per tahun selama 5 tahun terakhir. Yang ketiga, kualitas dan jumlah kendaraan angkutan umum yang belum memadai sarana dan prasarana, jaringan pelayanan, terminal, dan sistem pengendalian pelayanan angkutan umum yang ada belum mampu menarik
minat pemakaian kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Kemudian penyelesaian permasalahan. Yang pertama, manajemen lalu lintas merupakan upaya pengelolaan dan pengalihan arus lintas pada simpang dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna jalan tertentu agar memperlancar sistem lalu lintas yang ada. Tujuannya yang pertama adalah mendapatkan tingkat efisien dari penggerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Yang B, meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna. Yang C, melindungi memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lintas tersebut berada, mempromosikan pengguna. Yang D, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Rosdiana. Selanjutnya yaitu manajemen lalu lintas. Setelah dijelaskannya manajemen lalu lintas di atas tadi, maka manajemen persimpangan yang dijadikan solusi untuk mengurangi konflik pada simpang yaitu 1. Solusi time sharing, yaitu solusi yang melibatkan penggunaan badan jalan untuk masing-masing arah pergerakan lalu lintas pada saat periode waktu tertentu. Contohnya yaitu seperti simpang bersinyal. Yang kedua yaitu solusi fase sharing, yaitu solusi merubah konflik pergerakan persilangan atau crossing menjadi jalinan. Contohnya yaitu seperti bundaran. Dan yang ketiga yaitu solusi great separation, yaitu solusi yang meniadakan konflik pergerakan persilangan atau crossing dengan menempatkan arus lalu lintas dengan elevasi yang berbeda pada titik konflik. Contohnya itu simpang tak sebidang. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan kembali yang kedua, pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas atau disingkat dengan apil pada simpang. Pada suatu persimpangan yang dilakukan pengaturan untuk mengurangi konflik lalu lintas, salah satunya dengan memasang alat pemberi sinyal lalu lintas atau apil. Persimpangan mestinya merupakan bagian dari sistem kendali waktu tetap yang dirangkai atau sinyal aktual kendaraan yang terisolir, bertujuan untuk mengurangi konflik lalu lintas yang terjadi pada simpang tersebut. Penggunaan apil ini untuk persimpangan yang memiliki volume lalu lintas kendaraan yang sedang dan mendekati padat atau jenuh. Menurut MKJI tahun 1997, pada umumnya alasan penggunaan sinyal lampu lintas pada persimpangan antara lain: yang pertama, untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik lalu lintas sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan atau penjalan kaki dari jalan simpang atau kecil untuk memotong jalan utama. Yang ketiga, untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Kemudian untuk manfaat pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, pembagian mulai untuk simpang antara lain untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan, namun meminimumkan hambatan untuk menurunkan hambatan dan meningkatkan kapasitas simpang yang menggunakan apil dapat dilakukan dengan tahap sedikit mungkin. Arus yang memasuki persimpangan harus dapat ditampung. Waktu yang dialokasikan untuk masing-masing tahap harus memenuhi kebutuhan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Karen Anwar.
3. Perencanaan simpang bersinyal. Sesuai dengan PKJI 2014, ketentuan umum untuk merencanakan pengaturan simpang bersinyal antara lain harus yang paling ekonomis, memiliki kinerja lalu lintas yang optimum, mempertimbangkan keselamatan lalu lintas, mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, mempertimbangkan hal-hal teknis berdasarkan LHRT yang dihitung dengan metode perhitungan yang benar, berdasarkan nilai QJD yang dihitung menggunakan nilai faktor K yang berlaku. Teknik untuk mengatur APILL pada simpang yaitu 1. Mengizinkan pergerakan di mana derajat terjadi konflik masih dalam batas kewajaran. Pergerakan dapat dilakukan dengan aman dan konflik. Pergerakan dapat diterima misalnya belok kanan bersamaan dengan arus lalu lintas yang berlawanan. 2. Membatasi pergerakan, misalnya melarang belok kanan bila pergerakan yang akan menyebabkan konflik dilarang. 3. Memisahkan pergerakan, yaitu dengan memisahkan aliran arus lalu lintas yang akan menyebabkan konflik dalam beberapa tahap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfayana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik yang tetap pada jalan dalam suatu waktu. Volume lalu lintas pada suatu jalan akan bervariasi bergantung pada volume total dua arah lalu lintas. Dalam memperkirakan volume lalu lintas suatu simpang dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lainnya seperti perhitungan lalu lintas pada jam-jam puncak seperti pagi, siang, sore, dan pada hari-hari kerja. Yang kedua, menetapkan rute untuk masing-masing jam puncak. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.